Ini di mana ya? Tempat apa ini? Batu-batu sebanyak ini, kakek yang menyimpannya. Ini juga batu giok yang sangat berharga. Sekarang, meskipun ada batu giok kaisar di depan saya tidak bisa membedakannya lagi. Kenapa setiap hari saya Ini untuk membuat tangan kananmu menyerap energi batu. Tangan giok Buddha itu dibuat dengan meraba batu. Mungkin tangan kiri juga bisa dilatih seperti ini. Kenapa saya kembali ke tempat ini lagi? Kenapa batu saya berkurang banyak sekali? Ini. Dua orang itu. kaya raya, kaya raya, kaya raya. Kaya raya. Masakan, masakan. Pas. Kenapa kamu cepat sekali keluar? Biasanya kamu harus tinggal lama di dalam. Cepat? Saya belum selesai. Mengerjakan apa? Mencuri batu? Tidak, tidak, tidak. Jayak. 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 Jayak.
Kakak dan Kenapa dia menjadi begitu hebat? bagaimana kalau dia ketahuan? Saya masih ingin mencoba lagi. Hancur. Saya ini Bos besar. Ternyata kamu suka yang seperti ini. Tidak heran kamu tidak tertarik padaku. Jangan seperti ini, saya semua terbuka. kamu berani mencuri batu, mau tidak pakai seperti ini. Pergi keliling untuk diperlihatkan? Itu karena pengeluaran rumah tangga terlalu besar. Saya ingin menjual beberapa batu untuk menambah penghasilan. Ya, bahan makanan yang saya beli untukmu semuanya impor. Ambil semua batu ini kembali, lalu pergi. Ingat, ketika saya kembali lagi, Sangat menakutkan, sangat keren. Ingin saudara Wei tidak datang, tapi juga berharap dia datang. Kalau dia benar-benar tidak datang, keluarga Gu saya hanya bisa pindah dari Jalan Batu Giok. Kalau kamu pintar, bersembunyilah jauh-jauh. Kalau tangan yang satu lagi rusak, siapa yang akan memberimu makan? Dia pasti datang. Tidak tahu apakah Tuan Kecil sudah menemukan pintu masuk ke Hengjie. Cheng Lili, sekarang kamu tahu betapa konyolnya kata-katamu padaku tadi malam. Siapa yang berani benar-benar melawan keluarga Ye? Wei Jianhao pura-pura lagi. Bukankah dia juga kabur seperti anjing terlantar? Kamu tidak puas. Juga tidak puas dengan seluruh keluarga Ye. Sialan, Cheng Lili. Kamu ini siapa sih? Dengan kelakuanmu yang seperti pelacur kecil ini, berani. Bicara hati-hati, bukan di depan sembarang orang. Kamu berani memukulku? Aku ini orang keluarga Yi. Sejak kecil ayahku tidak pernah berani memukulku, dan aku akan membunuhmu. Cukup. Aku bilang cukup. Tang Lili, kamu benar-benar tidak tahu hidup mati. Mulai hari ini, kamu keluarga Tang dan Gu harus keluar dari Jalan Batu Giok. Kompetisi pameran Batu Giok kali ini, keluarga Tang dan Gu melakukan pelanggaran, oleh karena itu aku memutuskan. Keluarga Ye akan mengambil kembali semua toko kedua keluarga di Jalan Batu Giok. Mulai hari ini harus pindah. Anak tertua keluarga Ye yang terhormat, berani seenaknya mengubah tradisi yang ditinggalkan leluhur. Kamu begitu sombong dan sewenang-wenang.
Apa kakek ya tahu? Jangan pakai kakekku untuk menekanku, Jalan Batu Giok Chongjiang. Meskipun Jalan Batu Giok milik keluarga Yi, tetapi transaksi Batu Giok sebenarnya diawasi dan dikelola oleh Asosiasi Batu Giok Chongjiang. Jadi keputusan yang kamu buat ini, bukankah seharusnya dibahas dengan Asosiasi Batu Giok kami? Pak Mo, jangan pakai caramu untuk menekanku. Aku mengambil kembali toko keluarga Ye. Apa Asosiasi Batu Giok bisa ikut campur? Kamu. Tuan Ye, keluarga Gu bisa pindah dari Jalan Batu Giok, bisakah kamu memberiku waktu 3 bulan untuk transisi? Sekarang baru tahu untuk berunding. Bersaudara dengan Wei Jianhao yang bodoh itu bisa membuat keluarga Gu bangkit? Kamu berunding dengannya saja. 1 hari, sudah memberikanmu muka yang paling besar. 1 hari, kamu mau membuat tulang tua ini tidur di jalan? Melawan keluarga Ye, inilah akibatnya. Kamu semua akan seperti pengemis yang bau. Tang Lili, kalau orangmu tidak berhenti, jangan salahkan aku tidak sopan. Tidak sopan? Seperti kemarin. Melempar pisau dari ke-8 untuk memotong pergelangan tangan? Baiklah. Saya ingin melihat-lihat. Ini dari mana datangnya? Sekarang semua orang tahu. Kemarin Wei Jianhao, bagaimana dia terluka dan mundur dari pertandingan. Jadi ini Ali dari keluarga Yi. Pertandingan kemarin, keluarga Ye benar-benar curang. Ternyata dia, Keluarga Yaya, kamu, pengecut. kamu baik-baik saja? Mencuri-curi. Saya sangat lelah. Wan Er hati-hati. Kamu tetap datang. Tuan Kessel. Hanya 1 malam, aura yang sangat kuat. Apakah Tuan kecil sudah masuk ke dunia abadi? Saudara Wei, kamu akhirnya datang. Di wilayah saya. Semuanya saya yang mengatur. Hancur. Kenapa gagal lagi? Kamu menginginkan saya. Tangan kiri ini benar-benar tidak bisa dikendalikan. Maaf semuanya, saya terlambat. Dengan efek penampilan seperti ini, pikirnya sudah jadi dewa. Tampan tidak sampai 3 detik, kamu tidak takut tangan yang lain juga rusak. Tapi saya tidak bisa membiarkan semua orang terbawa-bawa lagi oleh saya. Masih terlihat seperti pria. Sangat tampan. Saudara Wei. Sekarang kamu adalah satu-satunya harapan keluarga Gu. Tenang Pak Gu, kali ini saya tidak akan kalah lagi. Benarkah? Tuan kecil bisa, meskipun 1 tangan rusak masih bisa pamer. Hari ini akan membuatmu kalah jadi orang cacat. Jika saya kalah, tentu saja saya jadi orang cacat, tapi jika saya menang, kamu tidak bisa menarik kembali toko batu giok di jalan keluarga Gu dan Tang, tentu saja. Kamu masih harus berlutut dan minta maaf kepada adik saya.
Kamu. Jika kamu kalah hari ini, selain harus mencacatkan satu tangan, kedepannya setiap bertemu keluarga, Ye harus berlutut. Bisa. Mari kita mulai. Tunggu saya sebentar lagi, sebelum pertandingan. Saya akan menanganinya dulu. Pengemis bau, kami sudah menunggu lama. Jika kamu tidak bertanding, mengaku kalah saja. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu lebih lama. Lagi pula aku juga tidak suka diganggu saat bertanding. Kalau kamu kalah hari ini, mulai sekarang kamu bukan hanya buta, tapi juga bisu. Hancur. K1R. Menghindar, terus menghindar. Ye Shao. Nona Ye, tolong aku. Jangan teriak-teriak, kami tidak kenal. Dia menyakitimu, aku akan menghancurkan tangannya. Sekarang kita bisa bertanding dengan tenang. Kenapa tangan kirinya seperti itu? Kakak, si pengemis itu sepertinya berbeda dengan kemarin. Tidak apa-apa, Buddha Jade-nya sudah hancur. Buddha Jade tidak bisa mengalahkan mata iblis. Kalau begitu, mari kita mulai. Wei Jianhao mencapai tingkat pertama. Di pameran Jade Chongjiang, menghancurkan ninja bayangan. Hari ini kita bertanding dengan cara yang sederhana. Siapa yang memilih batu dengan nilai tertinggi, dia yang menang. Tangan kirimu sepertinya lebih kuat dari tangan kananmu. Benar, bahkan aku sendiri takut. Jadi, mau menyerah sekarang? Sayang sekali. Walaupun tangan kirimu sangat kuat, hari ini juga harus hancur. Domain. Entah sedang apa. Bagaimana? Kemampuan melihat tembusmu tidak bisa digunakan lagi, kan? Masih ingin menghentikanku. Dia ternyata bisa menghancurkan domainku. Ini sangat hebat.
Ini sudah tidak tahan lagi. Ini terlalu hebat. Ada apa dengan mata iblis? Tadi menggunakan pedang menghabiskan banyak energinya. Ini mungkin yang terakhir kalinya dia bisa menggunakannya hari ini. Kemampuan melihat tembus mata iblis sudah mencapai batasnya. Dia sudah tidak bisa menggunakan pedang lagi. Jangan gunakan kemampuan melihat tembus lagi, kamu sudah tidak tahan. Mata iblis keluar dari keluarga Ye sekarang juga. Wan Er, apakah kamu suka Wei Jianhao? Saka-saka. Kamu tidak boleh menyukainya. Kenapa? Dia tidak cocok. Nanti kakak cari yang lebih cocok untukmu. Tidak mau. Kenapa harus dia? Berdarah masih bisa terlihat? Baka, aku benar-benar meremehkanmu. Bahkan bisa membuatku kehabisan tenaga. Tangan kanannya pulih. Pulih. Ayo, Apa ini? matamu yang putih tidak bisa digunakan, tanganku juga rusak. Maka kita akan menggunakan cara paling primitif, kaca pembesar untuk mengidentifikasi batu. Aku tidak bisa melihat. Kalau begitu, mengaku kalah saja. 3 iblis keluarga Ye. Mata iblis. Tuan Besar Ye. Jalan Batu Giok mulai sekarang dikelola oleh Molau. Keluarga Gu dan Tang akan membagi toko sesuai dengan porsi bisnis mereka. Keluarga Ye, dalam 3 tahun ke depan, tidak berhak campur tangan lagi. Hanya dengan beberapa antek kecil seperti kalian, ingin melawan keluarga Ye? Keluarga Ye seperti pohon raksasa. Namun, tidak bisa menahan kekuatan kecil. Yang terkumpul menjadi kainjanan rakyat, prinsip ini tuanyi tidak menjadi. Tuanyi pasti menjadi. Dan kamu, aku akan datang sendiri ke keluarga Ye. Melihatmu berlutut dan meminta maaf kepada adikku. Kamu mau datang ke keluarga Ye? Pantaskah kamu? Pintu keluarga Ye saja jangan harap bisa masuk. Seberapa kuat keluarga Ye, aku akan mencobanya. Kamu pasti akan berlutut dengan keluarga Ye di sini. Kamu tidak bisa menyakiti si dia. Kamu tidak akan berpikir hanya dengan kemampuanmu sekarang. Bisa masuk ke keluarga Ye dengan paksa, kan? Bagaimana ibumu bisa terkena malapetaka? Wei Jianhao, kamu berani melawanku, keluarga Ye tidak akan membiarkanmu. Kematian ibuku, apa yang kamu tahu? Aku hanya mendengar dari kakek. Katanya karena patung Buddha Giok menimbulkan masalah. Kematiannya ada hubungannya dengan keluarga Ye. Aku tidak tahu.
Kembali dan sampaikan kepada Tuan Ye, dalam beberapa hari. Aku akan datang sendiri ke keluarga Ye untuk bertemu. Ibu. Siapa sebenarnya orang yang kamu temui malam itu? Aku pasti akan menemukan mereka semua. Dan membuat mereka membayar untuk kematianmu. Wan Er masih marah sama kakak. Kalau begitu, beritahu kakak. Kenapa kamu suka Wei Jianhao? Dia baik kepada adiknya. Seperti kakak perempuan. Kamu suka dia hanya karena ini? Kalahkan aku. Aku benar-benar tidak bisa mengatasimu. Baiklah, karena kamu sangat menyukainya. Kakak akan membantumu mendapatkan dia. Benarkah? Kapan kakak pernah menipumu? Sekarang kita langsung ke rumahnya. Jianhao, akhirnya kamu kembali. Bukankah aku sudah menyuruh kalian pergi? Gudan mengusirku keluar. Sepatutnya. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Ini semua demi kamu. Perselisihan kalian berdua tidak ada hubungannya denganku. Gudan bilang aku menyukaimu, dan kamu menyukainya. Perasaan antara aku dan dia sudah tidak murni lagi. Hubungan yang kacau seperti apa ini? Bagaimana pikiran kalian bisa begitu tidak masuk akal? Di mana Gudan? Di dalam Gudan. Apa yang kamu mau lakukan? Wei, seharusnya apapun yang kamu suruh aku lakukan, aku harus melakukannya. Tapi kamu memaksaku dengan hal seperti ini, aku benar-benar hanya menyukai wanita. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Apa yang aku lakukan sampai membuatmu salah paham? Jangan berpura-pura, kenapa hanya pakaianku yang hancur? Kenapa tidak pakaiannya yang hancur? Aku ini. Aku keluar dari rumah, pakaian ini adalah favoritku. Sekarang kamu membuatku tidak bisa menutupi tubuhku, kamu berbaliklah. Bukankah sebelumnya aku sudah memberikan batu giok yang hancur itu kepada kalian? Uang sebanyak itu. Kamu tidak bisa beli yang baru sendiri. Seolah-olah kamu yang menanggung hidupku. Tidak. Aku harus membersihkan diri dari hal ini. Uang yang kamu berikan kepadaku tidak kusentuh sama sekali. Aku ini, bukankah untuk kita berdua? Aku berpikir jika kamu tidak bisa kembali ke keluargaku, aku bisa menggunakan uang ini untuk menikahimu. Ah, menikah? Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu sudah lama menyukai orang kampung ini. Wei. Kamu berpikir suatu hari bisa meraih posisi tinggi bos. Kamu akan meninggalkan aku, kan? Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu tentang aku? Kamu melihatnya kemarin. Jangan kira aku tidak memperhatikan. Hatimu sudah melekat padanya. Memang kenapa? Bos memang lebih ganteng dan gila darimu. Lebih jantan darimu, dasar kamu ini. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Malam ini aku akan meninggalkanmu. Aku tidak cinta pada Wei kampungan. Sudahlah. Bagaimana? Wei si kampungan setuju, kalian berdua bisa tetap tinggal di sini. Begitu berusaha, capek tidak? Terima kasih, bos. Gudan, kamu kenapa? Berdarah. Mana-mana? Sini-sini. Apa aku akan mati? Kalau kamu berani mati, aku akan langsung menikah lagi dengan Bos Wei.
Aku bilang tadi kamu tidak sedang berakting, begitu nyata. Tidak mungkin itu hanya akting. Lagi-lagi. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Kalian ini sedang apa? Tidak kelihatan? Barang-barang sudah dipindahkan ke sini. Mulai hari ini kami akan tinggal di sini. Kenapa? Kamu masih berani tanya kenapa? Apa yang kamu lakukan pada One Air? Kamu tidak tahu sendiri? Aku ngapain? Kamu menggoda adikku, menipu hatinya. Aku menggoda? Aku tidak tahu kalau aku menggoda lagi. Lagi? Kamu menggoda siapa lagi? Jangan pakai dua orang yang tidak berguna ini sebagai tameng, terlalu palsu. Wei Jianhao, aku beritahu kamu. One Air sudah memberitahuku. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kakak One Air, ini sebenarnya bagaimana? Kakak One Air, katakan sesuatu, One Air. Kamu pura-pura tidak tahu apa, Wei Jianhao. Kamu tidak melihat One Air menyukai kamu? Suka-suka. Bos, kamu tidak apa-apa? Tang Lily. Sebenarnya adikmu yang ingin tinggal di sini, atau kamu yang ingin tinggal di sini? Iya, bukan karena hamil atau bagaimana. Memaksa tinggal di rumah orang, niatnya tidak baik. Kakak dan... Kalian berdua, kalau berani bicara satu kata lagi, aku akan suruh One Air melempar kalian ke jalan. Bukan? Lemparkan Kaliur. Pokoknya, Wei Jianhao, kamu harus bertanggung jawab pada One Air. Kalau tidak, aku tidak akan main-main. Bukan? Ayo One Air, aku ajak kamu lihat kamar. Pilih kamar. Eo. Taruh barang-barang di kamar ini. Ini kamarku. Buang barang-barangnya keluar. Lalu aku bagaimana? Apa hakmu tinggal di sini? Mereka benar-benar keterlaluan. Sekarang ada dua orang lagi yang tinggal di sini. Setelah ini, kalau kita mau mencuri batu, pasti lebih sulit. Ayo kita bilang ke Wei Tuzheng, pindah ke ruang bawah tanah, bilang saja. Aku perlu tempat yang tenang untuk menyembuhkan luka. Ayo. Wei tu bi en mana? Aku kaget, wanita benar-benar menakutkan. Apa sih yang Tang Lili mau? Sebelumnya, Wei Jianhao, ngebet banget mau ambil kembali toko ini, jadi pintu masuk ke Henji. Apakah ada di toko ini? Kakak. Kamu tadi lagi cari apa sih? Apa? Kakak, kamu sendiri yang mau tinggal, ya kan? Tentu saja tidak. Kakak cuma mau membantu kamu mengamati Wei Jianhao dari dekat. Lihat dia itu bajingan atau tidak, pantas atau tidak dengan kamu. Kakak, percayalah pada pandangan One Air. Tang Lili, Ada apa? jangan keterlaluan.
Aku tidak mengganggu Wan Er. Aku juga tidak bilang apa-apa tentang kamu. Bicara dalam mimpi. Aku kaget setengah mati. Jangan teriak-teriak. Tang Lili, kenapa kamu ada di kamarku? Aku Sebenarnya kamu mau apa sih? cuma mau lihat kamu tidur. Ini kebiasaan apa sih? Kamu benar-benar menakutkan. Tahu? Tidak, aku bilang kenapa sejak kau tinggal di sini. Aku merasa tidak aman. Kalian harus pindah. Tunggu sebentar. Tidak, Hengji tidak bisa pergi begitu saja. Aku harus mengatakan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Sebenarnya, adikku menyukaimu. Wan Er kakak. Wan Er bukan seperti yang Anda pikirkan, Wan Er. Bos Wei, kamu tidak beruntung hari ini. Jangan halangi aku ke toilet. Bos Wei, lihat Gudan terluka seperti ini. Aku juga diusir tanpa kamar. Kita berdua akan mati. Lalu kau harus pergi ke rumah sakit. Itu tidak perlu, aku sudah melawan tetanus. Dokter mengatakan bahwa posisi jarum saya tidak dapat ditarik. Butuh 1 bulan untuk mendapatkan tempat tidur. Untuk melakukan operasi, dokter juga mengatakan, harus mencari tempat yang lembab. Lebih baik. Kelembaban. Misalnya, ruang bawah tanah. Gulungan. Aku akan melihat bagaimana aku bisa mengajarinya. Ye King Er, apa yang kau lakukan dengan bintang sapu ini? Kenapa kau memukulku? Kau adalah adik dari Wei Jianhao. Dia membuatku tidak bahagia. Aku akan membunuhmu. Kakak kembali. Anda kembali dengan marah dan marah pada saya. Aku pasti marah dengan kakakku, kan? Kakakmu tidak menginginkannya. Omong kosong. Jika saudaraku kembali, dia pasti akan membantuku. Kau terlalu banyak berpikir. Wei Jianhao, gerbang rumah Ye, tidak bisa masuk. Jadi kau jujur menjadi pelayan. Apa yang terjadi pada saudaraku? Tidak ada yang lebih baik, hanya meninggalkan salah satu tangannya. Ye Chua. Siapa yang bisa menyakitimu seperti ini? Saya tidak tahu mengapa mereka datang ke Chongjiang baru-baru ini. Menyakiti saya. Hakim berwajah besi dari keluarga Jiang Barat Daya. Keluarga Jin Lingsu tidak menembak kali ini. Tapi rumah Barat Daya Jiang di bahunya. Sudah berkumpul di Chongjiang, biasanya kita tidak saling campur tangan. Apa sebenarnya yang mereka inginkan selama ini? Mereka bertindak begitu cepat. Tuan, bahkan Motong terluka parah, sepertinya semua ahli sudah dikerahkan.
Keluarga Su ini benar-benar ingin menghancurkan keluarga Ye. Tuan. Keluarga Su mengirim utusan untuk melamar, sambil terus menekan kita. Mari kita lihat dulu. Pak Ye, saya datang hari ini untuk melamar. Ini untuk adik keempat kami. Si bodoh itu. Ya, si bodoh berumur 50 tahun itu. Rupanya mereka datang untuk mempermalukan keluarga Ye. Tidak tahu siapa yang ingin mereka nikahi dari keluarga Ye. Mereka ingin menikahi Nona King Er dari keluarga Ye. Ya. Wei Jianhao sangat peduli dengan adik perempuannya ini. Tangannya bisa saja cacat. Untuk mengendalikannya, adik perempuannya ini adalah kuncinya. Pergi, bawa dia keluar dari keluarga Ye. Keluarga Ye tidak akan merasanya, akan ada keributan. Tidak perlu repot-repot seperti ini. Cukup pinjam nama paman keempat saya saja. Meskipun adik keempat kami, tapi dia sangat menyukai Nona King Er. Jadi saya pikir Pak Ye. Ini hal yang baik, bisa menjalin hubungan dengan keluarga Su. Tentu saja ini kehormatan bagi keluarga Ye. Semoga kita bisa langsung sepakat. Hanya saja ayah kami. Dia agak tidak tenang. Dia memaksa saya, takut menikahkan anak yang tidak cocok. Kalau begitu, mari kita tentukan hari untuk mengadakan pesta, mengundang keluarga calon. Kedua keluarga bisa bertemu. Sepertinya Pak Ye belum mengerti maksud keluarga Su. Bagaimana bisa pernikahan seperti ini dirayakan dengan meriah? Saya benar-benar sudah tua, jadi apa maksud Pak Su? Bisakah hari ini, Pak Ye ada kesulitan? Apa kesulitannya? Berlutut, saya tidak mau. Kakakmu ingin membuatku berlutut padamu, atas dasar apa? Mulai sekarang, setiap kali kamu melihatku, kamu harus berlutut padaku. Saya tidak akan berlutut pada orang seperti kalian. Berlututlah padaku. Lepaskan. Kamu siapa? Begitukah keluarga Ye memperlakukan calon menantu keluarga Su? Apa maksudnya? Kembali, Tuan Muda, ini adalah kepala rumah tangga keluarga Su. Dia datang untuk melamar Nona King Er. Apa? Keluarga Su? Mengapa tidak bisa aku? Kenapa keluarga Su memilih si sialan ini? Tuan, apakah Anda benar-benar akan menikahkan Nona King Er dengan keluarga Su? Jika Wei Jianhao tahu. Dia pasti akan pergi ke keluarga Su untuk merebut adiknya kembali. Tuan, apakah Anda ingin Wei Jianhao berseteru dengan keluarga Su? Dengan begitu, kita dan Wei Changming akan menjadi musuh bersama. Sekarang kekuatan keluarga Su begitu mendesak. Ternyata mau menikahkan dengan si bodoh besar. Kalian berdua memang cocok. Aku tidak mau menikah dengan keluarga Su, aku tidak mau menikah dengan si bodoh besar. Jangan pura-pura anggun, aku akan menyumbat mulutmu. Keluarga Ye sudah membesarkanmu selama ini. Sudah saatnya kamu membalas budi keluarga Ye.
Wakil kepala rumah tangga, aku mohon, biarkan aku bertemu kakek. Nona King Er, Tuan sudah bilang. Keluarga Su tidak akan mengecewakanmu. Tidak, lepaskan aku. Wei Jianhao menyuruhku untuk menyelamatkanmu. Kepala rumah tangga Su, mari kita pergi. Nyonya keempat, silakan. Kapan tempat ini berubah menjadi toko keluarga Wei? Lihat, bahan di sini lebih bagus dari sebelumnya. Cantik. Lebih cantik dari ini, dan bahan jendela ini lebih mudah dipilih. Bahan seperti ini sekarang sulit ditemukan di pasaran, ya? Sudah lama tidak melihat bahan bagus seperti ini. Kamu tidak mencari adikmu, masih sempat minum teh di sini. Berkat kamu, Wan Er sekarang benar-benar tidak peduli padaku. Apa yang aku lakukan? Jangan sedih, Kak Lili, kamu dan adikmu masih bisa bertengkar. Aku dan adikku bahkan tidak tahu kapan bisa bertemu lagi, aku pergi. Tunggu. Kamu mau pergi? Tunggu aku menjemput adikku. Lalu aku akan bantu kamu dan kawannya menjelaskan. Kamu pergi juga tidak akan bertemu dengannya. Tidak ada yang bisa menghalangiku menjemput adikku. Kamu pergi juga tidak akan bertemu dengannya. Tidak ada yang bisa menghalangiku menjemput adikku. Kamu tidak akan bisa pergi. Kenapa? Kamu juga ingin menghalangiku. Satu mata iblis membuat tangan kananmu lumpuh, keluarga Ye punya 2 iblis. Apakah kamu ini benar-benar menjadi orang lumpuh? Bahkan jika lumpuh, aku akan menjemput adikku. Minggir. Jangan gunakan trik kecil ini untuk menghalangiku. Minum secangkir teh. Kaki saya mati rasa. Kalau begitu, tunggu sampai adik saya dijemput baru saya bantu kamu ya. Kakak, jangan tinggalkan aku. King Er. Benar-benar kamu. King Er. Kakak sangat merindukanmu. Kamu bilang kamu merindukanku. Tapi kenapa selama ini kamu tidak pernah menemuiku sekalipun? King Er. Aku selalu ingin mencarimu di keluarga Ye, tapi kakek bilang, kalau aku pergi hanya akan membawa masalah untukmu. Kamu meninggalkanku di keluarga Ye, kamu tahu tidak selama ini bagaimana aku diperlakukan dengan buruk. Setiap kali dihina, aku selalu berharap kakak akan muncul dan melindungiku. Tapi kamu tidak pernah datang sekalipun. Maaf King Er. Kakak tidak berguna. Kakak mengecewakanmu. Kalian berdua mau masuk ke dalam tidak? Di luar sedang hujan. Iya King Er, ayo masuk dulu. Kakak tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kakak akan melindungimu.
Kakakmu juga tidak sepenuhnya mengabaikanmu, lihat dia untukmu. Tangan kanannya sudah tidak bisa digunakan. Ayo kita masuk dulu. Ayo. King R. Bagaimana kamu bisa kabur? Keluarga Ye tidak menyulitkanmu. Bukankah kamu yang menyuruh Butler Su untuk menyelamatkanku? Butler Su. Sudah, ngapain tanya banyak-banyak, orangnya sudah susah payah kabur. King R, lelah ya. Ayo King R, kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Percayalah pada kakak. Kakak tidak akan pernah membiarkanmu kembali ke keluarga Ye. Ye King Er sudah benar-benar meninggalkan keluarga Ye. Maka selanjutnya, apapun yang kita lakukan pada keluarga Ye. Wei Jian Hao. Terima kasih pada kecerdasan Nona. Sekarang satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga Ye adalah anak laki-laki keluarga Ye yang telah mereka tinggalkan, Wei Jianhao. Suruh para monster tua itu segera bertindak, hancurkan keluarga Ye. Di wilayah Chongjiang, pastikan sebelum pintu masuk Hengji muncul. Merebut jalan batu giok sepenuhnya. Akan segera menyerahkan jalan batu giok. Sekarang yang paling sulit dihadapi mungkin adalah Wei Jianhao. Orang yang bisa mengalahkannya sudah datang. Ini adalah hakim besi dari keluarga Jiang di barat daya. Emotong Kala di Tangganya, Sanggap Memelukan. Kamu harus segera pergi ke jalan batu giok. Lukai Wei Jianhao. Paksa dia masuk ke dunia abadi lagi, tentu saja, salahkan keluarga Ye. Tuan Muda. Molau, kamu memanggilku. Apakah ada kabar dari kakek? Wei Lau memerintahkan, kamu harus menjaga jalan batu giok dengan baik. Jalan batu giok akan terjadi masalah. Seseorang menyebarkan berita tentang dunia abadi. Para monster tua dari keluarga tersembunyi sudah menyusup ke Chongjiang. Sekarang Chongjiang, meskipun dijaga oleh keluarga Ye, takut. Tapi jika bahkan 3 iblis keluarga Ye tidak bisa mengalahkan mereka, bagaimana aku bisa menjaga jalan batu giok? Kekuatan Tuan Muda sekarang seharusnya sudah melampaui tingkat prajurit. Mencapai tingkat pertama. Tapi untuk mengalahkan para monster tua itu, sepertinya masih belum cukup. Tingkat berat. Di atas prajurit, tapi tingkat berat, sejauh ini diketahui, para ahli tersembunyi. Lalu kakekku sekarang berada di tingkat berapa? Sudah sangat dalam, tapi sebelum Wei Lau kembali, kamu harus segera masuk ke dunia abadi, meningkatkan tingkatmu. Baru bisa menjaga jalan batu giok. Tapi aku bahkan belum menemukan pintu masuk dunia abadi. Sebelum pertandingan terakhir Tuan Muda dengan Motong, apakah kamu pergi ke suatu tempat? Hari itu aku ingat di ruang bawah tanah. Aku melihat lubang di dinding, lalu aku merabanya. Lalu aku pingsan, tapi ketika aku bangun lagi, tangan kiriku sudah memiliki kemampuan. Itu benar. Ketika Tuan Muda pingsan, tempat yang kamu masuki seharusnya adalah dunia abadi. Pintu masuk dunia abadi hanya keturunan tangan giok Buddha. Ye Jianren berkata, ibuku terbunuh karena tangan giok Buddha. Apakah juga karena dunia abadi?
Aku hanya tahu, pada waktu itu berbagai pihak untuk membuka pintu masuk dunia abadi, memperebutkan tangan Giok Buddha. Ibumu melakukan bunuh diri untuk mencegah pembantaian dengan menghancurkan tangan Giok Buddhanya. Aku tidak akan membiarkan ibuku mati sia-sia. Apa yang ingin dilakukan orang-orang ini? Kemana Welau pergi? Sekarang dalam situasi ini, semoga dia tidak pergi. Nona King Er, kemarilah. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Kalian dikirim oleh keluarga Ye. Aku tidak akan pulang. Bidang. Penghalang yang tidak terlihat oleh mata. Ini dibuat oleh Wei Jianhao. Tidak heran saat itu, pandangan mata iblis terhalang. Kalian tidak bisa membawa King Er pergi. Bergerak dengan pasti, bertahan sambil tetap menyerang. Gerakan berantai sangat lancar, tapi kekuatannya kurang sedikit. Topeng besi, Hakim. Bidang. Sigo. Bidangku, ternyata dia bisa menghancurkannya. Tuan kecil, hati-hati. Tidak peduli apapun tingkat kedua. Jika ingin membawa King Er, harus melewati aku dulu. Malas bicara denganmu. Kendali. Aku akan melumpuhkanmu dulu. Tuan kecil. Kakak, Tuan kecil. Selesai, bos tidak bisa mengalahkannya. omong kosong. Tuan kecil. Kakak, bagaimana kabarmu? King Er, jangan menangis. Kakak, jangan bertarung dengan mereka. Aku akan kembali ke keluarga Ye. Sebelumnya, setiap kali kamu diganggu, kakak tidak pernah muncul. Tapi kali ini, kakak pasti akan melindungimu. Tuan kecil, bawa Nona King Er pergi. Serahkan ini padaku. Monster-monster tua sudah datang. Masih bisa berdiri, tapi tangan kirimu sudah patah. Hari ini, bahkan dewa pun tidak bisa membawa King Er dari sini. Hancur. Bagaimana mungkin, kamu hanya tingkat 1? Kakak. Bos, Mase. Bertarung? Tunggu sampai kamu lebih kuat. Kembali dan sampaikan pada Tua Ye. King Er tidak akan kembali ke keluarga Ye. Tuan kecil. Mereka sudah pergi.
Mengapa mereka tidak muncul? Mereka tidak muncul. Wei Jianhao, Kak, kamu gimana? Puff. Cepat masuk, cepat masuk. Hati-hati, pelan-pelan. Cepat, hati-hati. Pelan-pelan. Cepat. Kamu sakit nggak? Cuma luka kecil, nggak apa-apa. Udah hampir sembuh. Ini luka kecil? Bos, kamu ini pakai nyawa buat gaya-gayaan ya? Aku sedih banget, kamu sampai muntah darah. Cepat ikut aku ke rumah sakit. Kamu sedih apa? Aku kan khawatir. Kamu nggak khawatir sama bos? si hakim ini berani banget sampai sebegitunya. Kek. Makasih. Aku kan kakakmu, ngapain bilang makasih? Aku mau obatin dia, agak nggak enak. Kalian semua, pergi istirahat dulu, biar aku yang urus di sini. Molau bisa ngobatin. Guruku itu dokter hebat. Kami nggak tahu kamu bisa nggak. Kami mau lihat. Kamu mau lihat bos telanjangnya? Bisa sembuh nggak? Mau ke rumah sakit nggak? Percaya sama orang tua ini. Ayo pergi. Jangan dorong aku. Ayo pergi. Molau. Bawa ke rumah. Oak. Ayo. Ternyata ada ruang bawah tanah di sini. Wei Jianhao, ke ruang bawah tanah buat diobatin. Pintu masuk ke dunia Hengji pasti di bawah sini. Tuan kecil, aku jaga di atas, kamu tenang aja. Kenapa aku belum disedot masuk ya? Aneh nih. Memang aura dari dunia Hengjie. King Er, kamu datang buru-buru. Pasti nggak bawa apa-apa. Baju tidur ini buat sementara aja ya. Besok aku ajak kamu beli yang baru. Makasih, kakak ipar. Aku bukan. Aku lihat kamu terus melindungi aku di depan. Kakakmu cedera, kamu lebih khawatir daripada aku. Aku kira kalian udah. Kakakmu belum suka sama aku kok. Aku akan mengajakmu melihat kamarmu dulu. Kakak Dan, kamu bilang si kampungan ini adalah saudara Ye King Er. Bukankah dia adalah tuan muda keluarga Ye? Lalu kenapa keluarga Ye berani menyakitinya? Kamu tahu Wei Tujing adalah tuan muda keluarga Yi.
Aku? Mana ada? Kamu pikir dia orang seperti apa? Wei Tuzheng pasti diusir dari keluarga Ye. Kalau tidak, kenapa dia tidak berani kembali? Kamu masih ingin menikahinya, jadi nyonya muda keluarga Ye? Mimpi kali. Kamu. Hahe. Siapa yang mau menikah sama si kampungan? Si kampungan ini meskipun diusir, tetap lebih baik daripada Gudan, kan? Keluarga Ye tidak akan membiarkan ini begitu saja. Wei Tuzheng kali ini bisa mengusir mereka, tapi belum tentu lain kali. Kita harus segera mencari cara masuk ke ruang bawah tanah. Lalu memindahkan semua batu itu. Ini sekarang adalah kamar King Er. Kalian keluar. Kenapa kalian menyuruh kami mengosongkan kamar? Kami berdua sudah berdesakan di satu kamar, mau pindah kemana lagi? Aku tidak peduli. Kalian mau kemana terserah. Kamu. Bagaimana kalau kita mengalah saja? Tidak apa-apa. Terserah kamu. Ayo pergi. Tidak bisa. Pergi. Kamu ngapain sih? Tidak bisa. Kamu ngapain sih? Kenapa harus mengalah pada mereka? Kita berdua tinggal di ruang bawah tanah, ada harapan. Tidak benar. Ganti yang lain. Kenapa ada kura-kura di sini? Ada juga ular di tubuhnya. Siapa ini? Kenapa kamu memaki? Kamu memaki aku kura-kura. Ditambah ular di tubuhnya. Ini disebut Xuanwu. Pernah dengar Xuanwu? Dasar buta huruf. Suami Jukwe. Xuanwu. Senior. Senior, apakah Anda masih di sini? Aku salah bicara lagi. Cucu bajingan Wei Changming itu. Bikin kesal kura-kura sampai mati, jadi hantu pun aku kenal dia. Bisa nggak kamu jangan terus-terusan menyebut Jukwe dan kakekmu? Kenapa kamu selalu menyebut hal yang tidak enak untuk mengganggu aku? Dengar, senior, sepertinya kamu punya cerita ya? Kalau diceritain, pasti bakal nangis. Sekarang aku harus tidur lagi. Kenapa cara kamu dan kakekmu bikin kesal orang bisa beda banget ya? Senior, kamu terluka? Sudah 100 tahun aku istirahat di planet biru. Eyo, Pelong. Kamu mau aku bantu gimana? Kalau begitu, luka aku ini. Sebentar, sentuh aku. Kepala ular di belakangku,
Aku kasih kamu sedikit energi spiritual. Nanti bakal sembuh. Waktu itu aku juga begitu. Aku nggak cuma sembuh dari luka. Itu energi yang aku transfer ke kamu lewat batu. Kamu nggak bisa jalan beberapa langkah lagi langsung sentuh kepala ular ini? Makasih banyak, senior. Aku nggak tahu harus balas budi gimana. Kalau begitu, kamu cari lebih banyak batu giok, taruh di ruang bawah tanah itu. Semakin bagus batunya, semakin banyak energi spiritual yang aku kasih ke kamu nanti. Gak heran kakekku. Sudah, kamu sudah sentuh kepala ularnya, sekarang pergi saja. Makasih banyak, senior. Lihat kamu ini, lebih tulus daripada kakekmu. Aku kasih kamu lebih banyak energi spiritual buat bantu kamu breakthrough.